Selamat datang kembali teman-teman di Profetika Channel. Channel ini berisikan konten tentang kajian keislaman dan keindonesiaan yang menunjang untuk bahan kajian kader HMI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya diminta oleh beberapa teman untuk membahas kondisi yang sedang ramai dibicarakan khususnya di masyarakat Ciamis. Di berbagai desa di bulan Ramadan ini ada sebuah wabah baru yang disebut wabah bangsat. Jadi di beberapa titik itu terdapat kehilangan barang di rumah. Ada juga yang kehilangan sejumlah uang sampai kehilangan kendaraan milik pribadi seperti itu. Bahkan ada juga bangsat yang masuk ke kantor pemerintahan, yaitu salah satu pemerintahan kecamatan yang ada di Kabupaten Ciamis. Beberapa hari ini kita melakukan ronda di berbagai desa, bahkan sampai ke RW-RW. Hari ini menjadi giat melaksanakan ronda. Pasca kita melaksanakan taraweh, langsung kita pergi ke skamlingnya masing-masing, berjaga mengitari wilayah dusun, wilayah RW, ke pelosok-pelosok untuk menjaga agar masyarakat tidak kebangsatan. Bangsat dalam istilah Sunda itu katakanlah maling seperti itu. Nah, saya melihat apakah bangsat ini efek dari COVID-19 dengan beberapa kebijakan dipulangkannya para pekerja dari berbagai kota besar, sehingga ada PHK besar-besaran. Bagi buruh tentu dengan diberhentikannya bekerja, uang tidak masuk, berbeda dengan pegawai negeri. Sehingga desakan ekonomi, apalagi menghadapi Lebaran yang identik dengan makanan, pakaian baru, kemudian hiburan, itu menjadi sebuah beban bagi keluarga, khususnya bagi kepala keluarga. Sehingga analisis pertama, bangsat muncul karena desakan ekonomi. Akibat desakan ekonomi, dilarang terjadinya berkumpul orang dalam jumlah yang besar, sehingga orang-orang yang biasanya berjualan, melakukan bisnis di pinggir-pinggir jalan, gerobak kaki lima, hari ini mengalami surut pendapatan. Dengan beban seperti itu, akhirnya memilih profesi yang katakanlah haram dengan membangsat. Analisis lain, atau bangsat ini adalah suatu cipta kondisi. Misalkan jika saya analisis dengan teori konspirasi sederhana. Pertama, menciptakan masalah. Yaitu disebarlah bangsat ke berbagai wilayah. Kenapa bisa datang asumsi seperti ini? Karena bangsat itu muncul secara sistematis
dan waktunya pun sangat teratur. Dari mulai Kecamatan Tabaksari masuk ke Desa Karangpari, masuk ke Desa Cilengsir, kemudian masuk ke Sukadana di sebelah timur, masuk dari Pamalayan ke Utama, kemudian ke Handap Herang. Itu bermunculan secara sistematis, sehingga beberapa pendapat yang berdiskusi dengan saya mengatakan bahwa ini adalah suatu cipta kondisi yang teorinya adalah pertama menciptakan suatu masalah dengan bangsa. Akhirnya nanti muncul suatu kondisi panik. Masyarakat menjadi panik, di berbagai wilayah melakukan kegiatan meronda seperti itu. Kemudian masyarakat pun menjadi was-was. Wah, ini jangan-jangan kalau saya melakukan sholat tarawih di masjid, ayam saya kepalingan, kambing saya kepalingan. Atau apabila saya bersama keluarga berangkat ke masjid untuk melakukan sholat tarawih, jangan-jangan nanti ada bangsat masuk ke rumah. Akhirnya, oke, baiklah, bapaknya saja yang berangkat menuju masjid. Tetapi seorang ibu pun menjadi ketakutan. Akhirnya si bapak pun dilarang untuk melaksanakan sholat tarawih di masjid. Berkaitan pula dengan larangan untuk melaksanakan kegiatan yang berkerumun. Seperti itu. Setelah tercipta kondisi panik, akhirnya nanti akan ada yang menawarkan sebuah solusi. Seakan apabila dikaitkan dengan kebijakan di rumah saja, dengan adanya cipta kondisi melalui bangsat atau pencurian, masyarakat menjadi diam di rumah karena takut barang yang ada di rumahnya diambil oleh bangsat. Atau mending kalau barangnya saja, bagaimana kalau nyawa keluarga pun terancam oleh bangsat yang nekat. Nah, ini teori sederhana yang beberapa masyarakat di Pos Kamling mengatakan jangan-jangan ini adalah cipta kondisi dari pihak berwajib yang melarang adanya kerumunan. Saya tidak langsung mengiyakan, tetapi di sini saya akan mencoba mengemukakan apa yang saya dapat dari diskusi-diskusi hasil dari melakukan kegiatan ngaronda bersama masyarakat. Jadi pertama, masyarakat melihat kok bisa terjadi banyak bangsat seperti sekarang ini, tidak seperti Ramadan sebelumnya. Salah satu berpendapat bahwa hal ini adalah karena adanya PHK besar-besaran akibat COVID-19. Yang kedua pendapatnya adalah cipta kondisi dari pihak berwajib yang skemanya seperti ini. Ciptakan suatu masalah, akhirnya cipta kondisi, akhirnya lahirlah sebuah solusi. Bagaimana caranya masyarakat patuh kepada aturan, jangan melakukan kegiatan di luar, lebih baik melakukan kegiatan di rumah saja. Karena hari-hari ini walaupun kebijakan sudah melarang, masyarakat masih tetap melakukan kegiatan di luar. Khususnya terkait Ramadan ini biasa melaksanakan kegiatan ramai untuk memuliakan kegiatan Ramadan dengan berkumpul di masjid, melakukan i'tikaf dan lain-lain. Tetapi dengan cipta kondisi seperti ini, karena berkumpul di masjid pun sebenarnya bertolak belakang dengan aturan pencegahan COVID-19, sehingga lebih baik di rumah masing-masing. Ada yang sampai menganalisis seperti itu. Bahkan yang ketiga mengatakan bahwa bangsat ini adalah orang-orang yang dibebaskan dari lapas oleh pihak berwajib, sehingga
narapidana tersebut kebingungan untuk mencari makan, kebingungan untuk menafkahi keluarganya. Akhirnya dia kembali kepada profesi awal sebagai bangsat, begal, kemudian perampok, dan lain-lain. Nah, bagaimana pendapat teman-teman, khususnya masyarakat Ciamis, mengenai ramainya bangsat di bulan Ramadan di Kabupaten Ciamis? Silahkan mengomentari di kolom komentar. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.